Shalom, pemirsa Jalan Kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya kepada kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa Jalan Kasih, sebagai tema firman Tuhan kepada kita pada saat ini, bangkit dan menjadi terang bagi bangsa. Bagaimana kita menjadi terang bagi bangsa dan negara kita ini? Kalau kita lihat bahwa bangsa dan negara kita ini saat ini adalah penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, maka kita akan mendapatkan jawaban bagaimana kita harus menjadi terang bagi bangsa kita ini. Nabi Yesaya menuliskan firman Tuhan ini kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu sedang menghadapi situasi yang suram. Mereka baru saja melewati masa pembuangan yang penuh dengan penderitaan, di mana mereka ditindas oleh bangsa Babel. Kini harus membangun kembali kehidupan serta iman mereka di tengah kehancuran itu. Tentu sebagai manusia, keadaan ini adalah yaitu keadaan yang sangat cukup sulit untuk bangkit dari keterpurukan, dari penderitaan, dari penindasan. Karena kenapa? Karena kota Yerusalem pada waktu itu adalah dirobohkan. Mereka menjadi bangsa yang lemah. Bahkan masa depan tampak tidak jelas. Namun, di tengah-tengah kegelapan itulah Tuhan menyampaikan janjinya yang penuh harapan melalui Nabi Yesaya. Dia berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa sumber pengharapan kita adalah bukan berasal dari keadaan sekitar kita, melainkan dari Allah yang hadir. Allah hadir untuk menyinari kembali umatnya. Nah, ini firman Tuhan ini mengajak umat atau bangsa Yehuda pada waktu itu yang sedang mengalami keterpurukan agar mereka bangkit dari iman, memiliki semangat untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 1-2 ini adalah merupakan seruan pengharapan kepada bangsa Yehuda. Nabi Yesaya berbicara kepada umat Tuhan yang sedang
kehilangan arah hidup, yang mengalami kekecewaan setelah pembuangan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka hidup atau terus-menerus hidup dalam kegelapan itu atau dalam keterpurukan itu. Jadi Allah melalui Nabi Yesaya memanggil mereka untuk bangkit menerima terang itu. Melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada bangsa atau umat Tuhan bahwa kemuliaannya akan kembali menyinari umatnya dan juga bangsa-bangsa lain akan datang kepada terang itu. Jadi ini adalah merupakan ajakan atau memberikan semangat kepada umatnya untuk memiliki semangat kembali di tengah-tengah keterpurukan yang sedang mereka alami pada saat itu. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya berkata, bangkitlah. Ini adalah bentuk perintah yang mendesak. Artinya melalui Nabi Yesaya menyuarakan atau mengajak umat atau bangsa Yehuda untuk bangkit, tegak, dan bangun dari keadaan yang terpuruk itu. Nabi Yesaya mengajak mereka agar bangun dari keputusasaan mereka, dari ketidakberdayaan mereka. Mengapa harus bangkit? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa harus bangkit? Karena waktu pemulihan bagi bangsa Yehuda sudah tiba. Maka umat Israel harus bangkit walaupun mereka mengalami kegelapan atau kehancuran kota Yerusalem atau Bait Allah pada waktu itu. Dan juga mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini, Yesaya mengajak umatnya dan juga kita sampai saat ini agar jangan terus-menerus tenggelam dalam keterpurukan. Jangan terus-menerus ada dalam penyesalan dan juga dalam ketakutan. Bangsa Yehuda harus bangkit dari iman mereka. Harus memiliki semangat yang baru dan pengharapan baru kepada Allah. Karena Allah telah berjanji untuk memberikan pemulihan bagi mereka. Bangkit berarti mengambil langkah iman. Bangkit berarti berani meninggalkan masa lalu mereka dan berjalan dalam pengampunan Tuhan. Jadi dalam hidup kita ada waktunya kita jatuh. Jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam keputusasaan, jatuh karena tidak hati-hati. Tetapi firman Tuhan ini memanggil kita untuk tidak terikat dengan masa lalu kita. Untuk tidak menindih kita dengan keadaan yang terjadi. Jadi Allah memanggil kita semua agar kita memiliki keberanian melangkah di dalam iman, melangkah dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita melangkah dengan iman, itulah yang membawa kita untuk tetap terus berharap kepada Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 60 ayat 1-2 ini mengandung pesan yang sangat relevan bagi kita saat ini. Dunia kita pun tidak lepas dari kegelapan.
krisis ekonomi, krisis iman, bahkan krisis kesehatan. Ketidakadilan ada di mana-mana. Kejahatan, bahkan kegelapan. Namun melalui firman Tuhan ini, kita dipanggil sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak berlarut-larut dalam keterpurukan itu. Melainkan bangkit dan memancarkan terang Kristus. Karena kemuliaan Tuhan ada atas hidup kita. Kemudian, Bapak Ibu, Nabi Yesaya bukan hanya mengajak bangsa atau umat Tuhan pada saat itu, tetapi dia juga berkata, menjadi teranglah, sebab terangmu telah terbit atasmu. Ini adalah panggilan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kepada umat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga kepada kita sampai saat ini, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi terang, bangkit, karena kita sudah diberikan identitas yang baru melalui Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, sebab terangmu datang. Terang yang dimaksud di sini adalah menunjuk pada terang yang berasal dari Allah. Allah adalah sumber terang. Umatnya hanya bisa memantulkannya. Allah berjanji bahwa terang itu datang dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Jelas Bapak Ibu bahwa terang itu telah hadir di tengah-tengah kita sampai saat ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah itulah yang membawa kita mengenal siapa itu Allah. Jadi Bapak Ibu, umat Israel atau kita dipanggil menjadi terang. Terang Kristus yang ada di dalam kita bukan hanya untuk diri kita, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Menjadi terang bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Mengapa kita harus menjadi terang? Karena kegelapan menutupi bumi. Inilah gambaran dunia yang penuh dosa. Kemerosotan rohani, kekacauan, penderitaan, bahkan penyembahan berhala, penindasan terjadi, dan kejahatan di mana-mana. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, justru dibutuhkan terang Kristus agar kegelapan itu menjadi sirna. Jadi menjadi terang, menjadi panggilan bagi kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memantulkan atau memancarkan cahaya Kristus. Lewat apa? Lewat hidup kita dimanapun kita berada. Kita dipanggil menjadi terang melalui kerja keras kita. Hidup jujur di tengah kebohongan. Memberi kasih di tengah kebencian. Dan memberi atau membawa damai di tengah pertikaian. Jadi ini mengingatkan kita, meski kegelapan ada di sekeliling kita, kita dipanggil untuk menjadi terang. Karena kenapa? Dunia membutuhkan cahaya Kristus yang memancar melalui hidup kita. Biarlah setiap kita tidak hanya menjadi penerima terang, tetapi pembawa terang bagi bangsa ini. Perhatikan
terang itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena kemuliaan Tuhan yang menyinari hidup kita. Marilah kita menjadi terang. Mulai dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, dalam keluarga, di dalam gereja, dalam masyarakat. Bahkan bagi bangsa kita ini, marilah kita menjadi terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini ditutupi oleh kegelapan. Kegelapan karena dosa. Korupsi di mana-mana. Kebencian. Kekerasan. Dan ketidakadilan. Tetapi melalui firman Tuhan ini berkata, menjadi teranglah. Mari kita menunjukkan terang Kristus lewat kasih. Melalui apa? Melalui pengampunan. Dan juga melalui doa. Kemudian kita juga harus menjadi teladan dalam kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial. Mari Bapak Ibu kita juga mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Mulai pemimpin yang tertinggi sampai terendah, mari kita membawa mereka di dalam doa-doa kita. Di situ kita juga sudah menjadi terang. Mungkin di tempat pekerjaan kita juga harus membawa baik itu pemimpin kita, rekan-rekan pekerjaan kita juga harus menjadi terang. Mengambil bagian yang sangat kecil untuk membangun bangsa ini dengan hidup benar. Mari kita mengambil peran kecil dengan memulai hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut pada keadaan dunia yang semakin sulit, yang semakin gelap saat ini. Karena kenapa? Kita dipanggil bukan hanya bertahan, tetapi membawa terang Kristus yang memberi harapan. Harapan kepada mereka yang sedang terpuruk. Harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Harapan yang bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Maka melalui kehadiran kita, ada semangat yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu, percayalah pada janji Tuhan. Meski dunia gelap, terang Allah tetap bersinar atas umatnya. Kegelapan itu nyata, tetapi terang Kristus itu lebih besar. Mari kita bangkit, hidup dalam terang, dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, berikan kepada kami semangat iman dan juga pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini. Dan pakailah hidup kami yang sudah percaya sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa terang dimanapun kami berada. Berkati kebenaran firman Tuhan ini sehingga menjadi berkat bagi diri kami dan juga bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.